Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 1 sampai ayat 11. Saudara-saudara, kalian telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sisi kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kalian telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kalian pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kalian juga melakukan hal-hal itu ketika kalian hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kalian saling menipu lagi, karena kalian telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru itu, tiada lagi orang Yunani atau Yahudi, yang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan itu baik kepada semua orang. Refrain. Tuhan itu baik kepada semua orang. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji kebesarannya tidak terselami. Refrain. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Refrain, Tuhan itu baik kepada semua orang. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Refrain, Tuhan itu baik kepada semua orang. Haleluya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah upah-Mu di surga. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 6 ayat 20 sampai ayat 26. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tapi
Celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas pada kali ini memiliki penekanan yang khusus terhadap masalah kemiskinan. Orang miskin selayaknya mendapatkan perhatian yang istimewa. Untuk menegaskan penekanan akan kemiskinan itu, Lukas menulis, "Berbahagialah hai kamu yang miskin." Sementara dalam Injil Matius menulis, "Berbahagialah hai orang yang miskin dalam roh." Dengan menekankan soal kemiskinan, Lukas bukan tidak menganggap bahwa miskin dalam roh itu tidak penting. Tapi ia mau menegaskan bahwa orang-orang miskin itu sekarang saatnya ikut merasakan hidup yang bahagia. Maka memberikan perhatian pada orang-orang miskin itu sangatlah penting. Bahkan jika hal itu diabaikannya, kita bisa binasa. Karena itu Yesus memperingatkan orang-orang kaya. Celakalah kamu, hai kamu orang kaya. Sebetulnya kekayaan itu bukan sebuah masalah. Hanya persoalannya adalah apa yang bisa kita lakukan dengan kekayaan yang kita miliki itu, dan apa yang bisa membuat kita gagal untuk berbuat sesuatu karena kekayaan itu. Kita punya kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dan menjadi serakah. Keinginan untuk menjadi kaya bisa membutakan kita terhadap orang lain. Kekayaan itu membutakan orang kaya yang terhadap Lazarus, orang yang miskin. Akibatnya orang kaya itu mati dalam kebinasaan sementara. Lazarus mati lalu bahagia dalam pangkuan Abraham. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin peduli kepada sesama, terutama pada mereka yang miskin, lemah, dan tersingkir. Kita gunakan segala kekayaan, kemampuan, dan sarana-prasarana duniawi ini untuk melayani Tuhan dan sesama. Kekayaan duniawi tak akan kita bawa di saat kita mati. Kita hanya akan dibawa dengan mobil ambulan dan dikubur dengan luas tanah 1x2 meter. Yang akan kita bawa pun sampai kekal dan tak akan binasa adalah kasih, kepedulian, pelayanan, pengampunan, kebaikan, kesederhanaan, dan hal-hal baik lainnya yang berkenan pada Allah. Sudahkah kita mengumpulkan harta yang tak akan binasa itu? Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.